Agustus 2014 sebelum pemilihan presiden, Jokowi pernah ke Brisbane dan menemui Profesor Damien Kingsbury. Damien Kingsbury ini adalah pakar disintegrasi dan international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia semuanya. Apa misi Jokowi ke sana? Yaitu membawa dokumen referendum Papua Barat. Ini bahaya, ini indikasinya kepada pengkhianatan tuh. Setiap terjadi sengketa antara gerakan separatis dengan pemerintah pusat, terjadi pemisahan. Harus pisah. Setelah itu, aksi gerakan OPM, aksi bersenjata terus meningkat. Setelah 2014 itu? Iya, terus meningkat ya kan. Saya ada rekamannya. Ya. Siapa sebetulnya yang memberikan rekomendasi kepada, katakan saya itu terjadi kepada Pak Jokowi untuk mendatangi Damien? Amerika. Oke. Iya, karena pada saat itu Jokowi masih membawa misinya Amerika pada saat itu. Yang seperti kita ketahui bahwa di awal dia berinteraksi dengan dua tokoh CIA kan, dalam rangka meredam radikalisme Islam di sini. Nah kemudian itu firm, Pak? Firm, ada namanya. Dua orang CIA yang jumpai dia terkait dengan upaya meredam radikalismenya Abu Bakar Basir. Kasus Tom Lembo, Prabowo sudah dilaporkan. Sedikit off the record, tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Sebelahnya Prabowo bicara permintaan yang atas, coba. Yang sebelah atas, Prabowo siapa? Teddy. Oh, okay. Jadi yang atas dan siapa yang disebut? Ya, nah itu dia kan, ya kan. Padahal Prabowo sudah jadi presiden, Pak. Siapa, Pak? Ya, siapa? Siapa yang di atas ini? Raja Jawa lah yang dijadikan nabinya para relawan. Sedosa apapun masa lalu Prabowo, ketika dia berani menghadapi Jokowi, pasti rakyat akan melupakan. Tapi terbalik, Pak, ketika Prabowo bersikap ragu terhadap Jokowi, dosa ini akan diangkat oleh publik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin nampaknya sepele dan bahkan mungkin kita sepelekan pada saat-saat lalu, tapi harus diakui menyimpan potensi konflik dan aroma intrik. Apa itu? Dia adalah penugasan khusus Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Di sana, sekali lagi saya katakan ada aroma intrik. Kenapa? Karena tiba-tiba saja dalam waktu yang sangat cepat ada 3 orang menteri yang kemudian memberikan respon yang menyatakan bahwa Gibran tidak perlu berkantor di sana. Nah, untuk itu bersama kita semua di Madilog, kita akan bertemu dengan seseorang yang berasal dari dunia itu, dunia intelijen. Dan kita akan mencoba mengulik sisi-sisi paling sunyi dari kekuasaan. Sisi-sisi yang hanya terekam, yang hanya bisa diendus oleh mereka yang bisa melihat, tadi saya katakan, potensi meletiknya api sebelum sesuatu terbakar. Selamat datang Pak Sri Rajasa Chandra kembali. Ini untuk kedua kalinya kita bertemu. Terima kasih. Turun pisan, Pak. Assalamualaikum. Langsung saja. Apa sebetulnya sebagai seorang mantan Intel, mantan Telik Sandi, apa yang Bapak katakan saja nilai kemudian interpretasi dari penugasan khusus dari presiden ke wakilnya untuk ke Papua ini? Sebenarnya penugasan wakil presiden untuk menangani Papua itu sudah ada di dalam undang-undang. Dan itu juga sudah dilaksanakan oleh Pak Ma'ruf sebelumnya. Cuma setelah kemudian wapresnya itu Pak ditangani oleh Gibran, seakan ada yang terlupakan gitu. Mungkin Gibran asik dengan kegiatannya sendiri, maka diingatkan oleh Menteri Hukum Pak Yusril. Apa sih sebetulnya kegiatan Gibran? Kalau ya, kita lihat ya, bagi-bagi apa susu, kosmetik apa segala macam yang tidak mendasar, yang tidak bersentuhan dengan
kegiatan kenegaraan. Oke. Nah, sementara ada amanat undang-undang bahwa Wapres harus mengkoordinasikan tentang kegiatan percepatan pembangunan otonomi khusus di Papua. Itu kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 21 ya Pak, tahun 2001. Nah, terkait dengan undang-undang itu, kemudian Yusril mengingatkan, cuma ada kerancuan dari Yusril ketika menjelaskan bahwa Gibran mungkin akan di sana. Awalnya ya? Iya. Tapi di dalam undang-undang itu memang yang mereka di sana adalah para deputi pelaksana. Gitu. Gibran mungkin boleh sekali-sekali, tapi tidak berkantor di sana. Gitu. Tapi saya pikir pernyataan Yusril juga mengandung satu makna ya. Kalau saya melihat ini ada arahan juga sebelumnya bahwa dia menyatakan itu tidak semata-mata itu adalah keinginan Yusril. Mungkin saja itu datang dari bos kayaknya. Arahan siapa nih? Dan siapa bos itu? Presiden. Presiden, oke. Bahwa agar Gibran juga berkantor di sana. Nah, pernyataan ini kan, keinginan Gibran untuk berkantor di sana ada dua interpretasi. Satu, ya, Presiden ingin menjauhkan Gibran dari isu, dari tekanan pemakzulan. Satu. Kedua, ada juga interpretasi yang menyatakan bahwa Gibran dijauhkan dari orang-orangnya Jokowi. Namun demikian kan langsung disanggah oleh Tito. Dan kemudian diikuti oleh Prasetyo terkesan mau meluruskan memang benar Gibran tidak harus di sana. Karena kan ini akan menyalahi undang-undang. Tapi kalau itu didiamkan kemarin, mungkin aja Gibran akan berkantor di sana gitu. Tapi karena Tito langsung menyanggah gitu bahwa di dalam aturan tidak mengatakan seperti itu. Yang ada di sana deputi dan pelaksana harian. Sehingga akhirnya menjadi bola liar kan di dalam perdebatan. Akhirnya diputuskan oleh Prasetyo bahwa iya, Gibran tidak harus ke sana. Kalau enggak Pak, itu dibiarkan Gibran di sana. Kalau menurut insting intelijen Pak Sri, apakah memang seharusnya Pak Tito menyatakan itu atau sebetulnya diam pun tidak jadi persoalan? Karena Wakil Presiden dalam menangani Papua itu dia adalah koordinator dari Menteri Dalam Negeri, Bappenas, terus apalagi gitu ya. Nah, Menteri Dalam Negeri kelihatannya juga berkepentingan untuk menyatakan itu gitu. Iya. Artinya masih dalam lingkup kerjanya ya. Tapi saya melihat juga ada keraguan dari Presiden untuk menempatkan Gibran di sana. Walaupun pada awalnya untuk menjauhkan Gibran dari isu pemakzulan. Nah ini satu indikasi bahwa Pak Prabowo juga masih menginginkan Gibran. Artinya masih berupaya untuk melindungi Gibran. Karena ada satu kondisi Pak ya. Gibran diharapkan tetap ada sebagai bempernya Prabowo. Sehingga tudingan selalu berfokus pada Gibran, orang lupa dengan Presiden. Ada analisa saya ke sana. Namun demikian juga ada keraguan Prabowo untuk menempatkan Gibran di sana. Karena latar belakang masa lalu bapaknya. Jangan kita lupa ya, bahwa ini informasi saya dapat dari salah satu tokoh adat Papua Barat ya, Pak, yang menyatakan, dan saya ada rekamannya, menyatakan bahwa Agustus 2014 sebelum pemilihan presiden, Jokowi pernah ke Brisbane dan menemui Profesor Damins Kingsbury. Saya hafal banget dengan Damins Kingsbury. Dia adalah pakar disintegrasi. Dia adalah international advisor-nya Pretty Lin pada saat jajak pendapat. Apa yang diserahkan, apa yang dibawa, apa misi Jokowi ke sana, yaitu membawa dokumen referendum Papua Barat. Ini bahaya. Ini indikasinya kepada pengkhianatan tuh. Itu firm? Iya, ada dokumen suaranya.
Oke. Tapi firm bahwa dokumen itu dibawa oleh Jokowi ke siapa? Darwin ya? Damin Kisburi. Damin Kisburi. Kenapa harus ke Damin Kisburi? Ya ini pasti ada kaitannya karena Damin Kisburi ini adalah pakar disintegrasi dan international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia semuanya. Dibawa ke sana untuk kemudian minta agar Damin meneliti, menelaah sehingga kemudian bisa dicari solusinya. Enggak. Kalau Damin Kisburi, ya, dia adalah pakar disintegrasi dan dia menginginkan bahwa setiap terjadi sengketa antara gerakan separatis dengan pemerintah pusat, terjadi pemisahan, harus pisah. Gitu. Okay. Nah, dan Fred Hilin pun begitu pada saat jajak pendapat international advisor itu, GAM pun begitu. Okay. Nah, ini kan satu kondisi yang sangat tidak. Karena apa? Setelah itu aksi gerakan OPM, aksi bersenjata terus meningkat. Setelah 2014 itu? Iya, terus meningkat ya kan. Sementara Jokowi untuk menutupi semua itu, dia coba untuk dengan pendekatan pembangunan. Padahal ya kan, pembangunan dilakukan oleh Jokowi termasuk food estate yang di sana. Itu semacam kayak bom waktu. Karena apa? Ya kan? Itu tanah adat, tanah ulayat yang dipakai. Dan ini satu saat pasti pecah. Apalagi 2 juta hektar ya kemarin. Yeah. Ya, itu hampir semuanya adalah tanah adat dan tanah ulayat, di mana buat orang Papua itu sangat keramat sekali. Kemudian kalau kita lihat ya kan, pembukaan lahan pertanian di sana, airnya dari mana Pak? 2 juta hektar, itu Bengawan Solo tidak mampu untuk mengairi itu. Artinya apa? Satu saat akan terjadi blunder dengan food estate. Dan ini persoalan. Kalau dalam pencarian Bapak atau data yang Bapak punyai, siapa sebetulnya yang memberikan rekomendasi kepada, katakan saya itu terjadi kepada Pak Jokowi untuk mendatangi Damin? Amerika. Oke. Ya, karena pada saat itu Jokowi masih membawa misinya Amerika pada saat itu. Yang seperti kita ketahui bahwa di awal dia berinteraksi dengan 2 tokoh CIA kan, dalam rangka meredam radikalisme Islam di sini. Nah kemudian itu firm Pak? Firm. Ada namanya. 2 orang CIA yang jumpai dia terkait dengan upaya meredam radikalismenya Abu Bakar Basir, dan itu berhasil. Solo berarti waktu masih di Solo. Solo. 6 bulan Jokowi jadi wali kota di Solo, didatangi dan itu mendapat apresiasi dari duta besar, dari pemerintah Amerika. Bahkan di situ disebutkan bahwa inilah calon pemimpin yang akan kita usung. Dengan kata lain, Bapak ini sebetulnya agak melenceng dari pembicaraan awal. Dengan kata lain, Bapak mengatakan bahwa di awal-awal memang ada tangan Amerika juga dalam naiknya beliau. Jelas. Semua by design, asing, by design. Sehingga kedatangan Jokowi ke sana, kemudian berinteraksi dengan Profesor Damin, ya kan, yang pakar disintegrasi, itu tidak lepas daripada campur tangan Amerika. Bapak mendapatkan informasi itu dari mana? Bahwa Pak Jokowi mendatangi Damin Kisburi? Itu dari tokoh adat Papua Barat. Yang dia mengatakan bahwa Jokowi bukan sekedar pembohong, tapi dia pengkhianat. Gitu. Artinya masyarakat Papua Barat merasa resah dengan langkah Jokowi di awal. Kita kembali kepada persoalan penugasan penugasan PS kepada Wapres Gibran. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini berkaitan dengan menguatnya upaya pemakjulan. Dengan kata lain, sebetulnya Prabowo sendiri lepas dari misalnya ketika Pilpres atau pra-Pilpres dikatakan saja dikuyu-kuyu sama Fufu Fafa yang kita nggak tahu siapa itu, gitu ya. Dia tidak punya perasaan buruk apapun terhadap wakilnya. Sampai saat ini kan Prabowo masih menghendaki Gibran ada sebagai wapres. Karena saya lihat bukan hanya semata-mata Gibran dijadikan tameng untuk melindungi Prabowo. Kalau sampai Gibran lepas, pasti udah nggak ada lagi nih orang ini, tameng ini. Iya. Dan itu saya dengar dari berbagai pihak. Jadi keberadaan Gibran tetap dipertahankan dan dilindungi, termasuk terhadap upaya pemakzulan.
saya yakin pemanggilan itu akan berhenti tengah jalan karena tidak ada restu dari presiden. Kalau misalnya cara logika yang Bapak pegang adalah seperti itu, artinya sebetulnya presiden juga menghendaki agar wapresnya ini sama sekali tidak berprestasi. Iya, artinya Prabowo mungkin sudah tahu sejak awal ya bagaimana kualitas Gibran ya kan. Iya. Tapi karena kebutuhan Prabowo untuk mendapat dukungan networknya Jokowi pada saat itu, ya, diambil. Nah, dalam perjalanannya ternyata fokus orang sekarang ini kepada Gibran. Gitu. Nah, ini dibiarkan, ya kan, menjadi bola liar ya, sehingga dia merasa aman. Sekarang kita lihat kan, selalu orang tudingan selalu kepada Jokowi, Gibran Jokowi, tanpa melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo. Gitu. Nah, kondisi seperti itu. Jadi saya pikir hari ini kita belum bisa berharap, karena kita belum melihat ya bagaimana Prabowo melihat kekisruhan ini ya, penegakan hukum yang tidak jelas dan kemudian kebijakan para menteri yang membuat kemarahan publik. Tidak ada langkah-langkah yang diambil Prabowo sepanjang itu masih punya korelasi dengan kepentingan Jokowi, gitu loh. Apakah misalnya kalau itu memang yang dilakukan Prabowo, menjauhkan menjauhkan Gibran dari pusat kekuasaan, seperti kalau kata Johan Galtung kan menjauhkan seseorang dari center dan ditempatkan di periferi, gitu. Tidakkah itu akan membuat Jokowi marah atau sudah? Justru saya melihat terbalik, Pak. Karena gini, mengapa Prabowo tiba-tiba mengangkat persoalan Gibran terkait dengan penanganan Papua yang seharusnya kan ini sudah sejak awal, Pak. Betul. Itu itunya aja 2001 yang saya tadi dengar. Artinya ketika wakil presiden berganti kepada Gibran, harusnya kan ini kan diserah terimakan oleh akhirnya Gibran harusnya mengetahui tugasnya. Tapi kenapa baru kali ini? Ini juga terkait dengan agar Gibran tidak menjadi sasaran tembak persoalan pemakzulan. Gitu. Tapi ternyata ini pun dihambat ya kan oleh pihak-pihak tertentu. Itu aja. Kalau saya lihat persoalan ini nggak terlalu sulit untuk kita melihat. Ya kan? Intinya, ya kan, Prabowo masih menghendaki Gibran ada di sebelah. Ya, satu untuk menyelamatkan Prabowo sendiri, kedua agar sasaran tembak selalu datangnya ke Gibran. Kalau misalnya memang Pak Prabowo tidak menghendaki katakan saja Gibran dimakzulkan, kan sebetulnya mudah saja tanpa harus kemudian menggesernya ke Papua. Nah, adakah kemungkinan peluang lain selain untuk menghindari pemakzulan dan selain yang kedua tadi yang Iya, tapi ini kayak semacam ini Pak, semacam seperti buah simalakama ya. Ketika Prabowo menghendaki Gibran tidak menjadi sasaran tembaknya pemakzulan, kemudian ketika Gibran di sana, dia khawatir ya kan, ini akan menjadi akan terkait kembali kepada benang merah peristiwa Jokowi pada masa lalu yang menghendaki referendum, gitu loh. Jadi ini semacam buah simalakama ya. Nggak dimakan, mau mati, dimakan mau mati. Karena kalau kita melihat dilema. Kalau kita melihat kondisi seperti itu, ya, dilema buat. Jadi, tapi perintah Prabowo kepada Gibran ini juga semacam pengalihan isu agar Gibran terlihat kerja gitu. Itu aja. Agar Gibran terlihat kerja. Jadi dengan kata lain sebetulnya dalam penilaian Bapak, Gibran selama ini juga tidak bekerja. Artinya tidak melakukan tugas-tugas kenegaraan, Pak. Artinya juga, tapi buat Prabowo itu tidak masalah gitu loh. Tapi ketika Gibran melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang orang bilang sekedar main-main gitu ya. Sehingga ini menjadi sasaran persoalan pemakzulan, maka diberilah legitimasi buat Gibran. Gibran, ini kerjaan kamu loh. Ini tugas negara. Nah, ini untuk menutupi gitu. Ketidaktahuan Gibran atau kekurangan wawasan Gibran dalam bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Harusnya kan ini tidak perlu disampaikan seperti itu. Harusnya Gibran, kalau Gibran cerdas, dia sudah melihat, oh ini tugas saya, ini tugas saya. Harusnya dia melaporkan kepada presiden, Pak,
ini tugasnya berdasarkan undang-undang. Tapi kan terbalik, seolah-olah jadi memang Gibran tidak tahu apa tugasnya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini makanya Prabowo segera mengambil langkah. Memberikan, mempertegas. Dia gitu ya. mempertegas bahwa kepada publik ini Gibran ada kerjaannya loh. Oke. Kalau misalnya gini, tadi Bapak mengatakan bahwa bagi Presiden Prabowo kerja atau tidak kerja atau tidak kerjanya Gibran tidak masalah. Tidak masalah sebetulnya ya. Tapi kan buat rakyat itu masalah. Itu sama dengan apa nih? Membayar gaji kosong atau apapun. Maka dari itu Pak. Jadi dibuatlah kerjaan. Jadi ditunjuklah kerja ini loh kerjaan Gibran. Justifikasi. Iya. Oke. Semacam itu. Iya. Artinya Gibran tidak dibiarkan melakukan tugas-tugas yang tidak menjadi tanggung jawabnya dan menjadi sasaran tembak buat para publik yang menginginkan pemakzulan. Makanya dipertegas oleh Prabowo, ini ada kerja, ini Gibran ada kerjaannya loh. Pak, kalau misalnya ini kan udah jadi meskipun tidak berkantor di sana. Udah. Kalau menurut Bapak, apakah badan-badan apa saja yang kemudian nanti akan sangat kiat untuk katakan saja bekerja buat Mas Gibran ini nanti yang terkait untuk urusan ini di sana di Papua? Oh iya, di sini badan percepatan pembangunan otonomi khusus kan. Iya. Ini sudah ada Pak, sudah ada dan sudah jalan ya? Sudah berjalan di sana yang bekerja ada deputi, kemudian pihak Kemendagri pun mendelegasikan perwakilan di sana, Bapak dan sudah ada kantornya di sana. Sudah ada. Jadi betul-betul penegasan aja bahwa ini penegasan aja kepada ini penegasan Prabowo kepada publik gitu loh. Iya. Ini Gibran ada kerjaannya loh, gitu loh. Gitu aja. Sebenarnya ketika Gibran tidak kerja juga ini sudah jalan. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Mau Gibran ada di manapun, ya kan? Ini sudah jalan. Bukannya ini sebuah kegiatan baru, enggak. Nah, kalau misalnya memang Gibran dijadikan semacam layar pertama atau apalah ya, kalau dalam perang Israel sama Iran tuh kayak semacam Iron Dome atau apa? Iya, Iron Dome. Ya. Sampai kapan sebetulnya Pak Prabowo memerlukan itu, memerlukan fungsi itu ada pada Gibran? Kalau saya melihat belum ada tanda-tanda Prabowo untuk menghentikan Gibran sebagai Iron Dome. Belum ada tanda-tanda sama sekali. Karena saya lihat bahwa ada semacam keengganan Prabowo ketika berhadapan dengan problem-problem yang dihadapi bapaknya maupun Gibran saat ini Pak, termasuk persoalan hukum dan segala macam. Bahkan terhadap relawannya pun Prabowo masih enggan untuk bersentuhan dengan itu. Gini, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa di awal-awal Pak Prabowo juga sempat mengatakan bahwa Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua, kemudian tiba-tiba Pak Tito menerangkan tidak harus. Kemudian Pak Yusril di awalnya sepakat dengan Pak Prabowo, berkantor di sana. Kemudian meralat ucapannya. Adakah misalnya dari kacamata intelijen ini menunjukkan ada keretakan atau konflik di sana? Tidak ada. Justru di situasi yang krusial buat Gibran dihadapkan dengan begitu kuatnya pemakzulan, Prabowo tadi berharap Gibran bisa lebih banyak di Papua. Tapi undang-undang tidak menghendaki begitu gitu. Kan? Sehingga tiba-tiba Tito seperti seakan-akan membangkang gitu. Kan? Ya seperti Pak Maruf dulu juga gitu. Sekali-sekali mereka, tapi memang yang berkantor di sana deputi dan pelaksana lapangan. Gibran tetap berkantor di Jakarta. Akhirnya berbalik lagi. Apa kepentingan Pak Tito untuk menegaskan bahwa Wapres tidak harus berkantor di sana? Karena mereka kan saling terkait. Tito juga tidak menghendaki kan. Lebih dari sekedar misalnya mempertegas bahwa ini loh undang-undangnya. Ya, selain itu, ya kan ada kepentingan Tito juga bahwa Gibran tidak boleh jauh dari Tito. Gitu. Karena ini kan saling keterkaitan, kan. Punya saling ada politik interest antara mereka berdua dengan bapaknya gitu. Jadi kalau sampai kemudian Gibran di Papua, seakan-akan Gibran dijauhkan dari rekan-rekan bapaknya. Sebetulnya juga nggak begitu yang dimaksud Prabowo. Jadi memang terjadi
apa ya, semacam niatnya semua sebetulnya niatnya Prabowo juga niatnya mau melindungi Gibran gitu ya. Termasuk kemudian Tito juga menghendaki memanfaatkan Gibran gitu loh. Tapi di awal-awal di antara mereka tidak ada komunikasi sehingga kemudian terjadi misinterpretasi betul, Pak Tito terhadap kehendak Pak Prabowo. Iya, betul. Itu dia. Apakah, katakan saja ya, apakah ada intensi, Bapak tadi bahkan mengatakan pembangkangan. Iya. Memang seserius itu Pak Tito, katakan saja berusaha membangkang atau katakan berusaha untuk lain dengan arahan Pak Prabowo. Contoh kasus 4 pulau. Kita 4 pulau, oke. Ini berbeda dengan persoalan Raja Ampat. Iya. Raja Ampat, Prabowo intervensi, tapi kemudian menterinya yang menyelesaikan. Iya. Tapi kasus 4 pulau, ya kan? Ini salah satu bentuk pembangkangan Tito. Karena Tito tetap tidak tidak berubah dari keputusan awal masuk ke Sumut, makanya diambil alih oleh presiden. Langsung. Baru kemudian presiden membuat pernyataan. Ini tetap Aceh. Nah, inilah salah satu bentuk pembangkangan Tito. Tapi kemudian dikatakan oleh Prabowo, kabinet itu masih kerja baik-baik aja. Menteri melakukan dalam tanda petik, saya masih menggunakan tanda petik, melakukan pembangkangan terhadap presiden. Apakah memang Pak Tito se-powerful itu bisa? Yang buktinya terjadi seperti ini. Makanya saya bilang Pak, ketika Tito masih terkait dengan Jokowi, ada keengganan Prabowo untuk menabrak gitu ya. Makanya Prabowo ambil alih. Maka dia yang memutuskan tanpa ada sanksi apapun. Dan ini kalau saya lihat bukan tipikalnya Prabowo sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang menekan Prabowo sehingga Prabowo harus melakukan yang bukan menjadi karakter dia gitu. Ya, kalau Prabowo yang dalam tanda petik dulu, kan kalau semasa kabarnya kan Nah, inilah perubahan yang terjadi. Jadi saya melihat bahwa ada satu perubahan karakter dalam berpolitik ya, dalam memimpin Prabowo yang seperti ini gitu loh. Berarti kan begitu kuatnya tekanan. Oke, begini. Di satu sisi Bapak bisa mengatakan begitu kuatnya tekanan. Di sisi lain, saya mencoba melihat dari sisi Pak Prabowo. Beliau makin tua, makin merasa harus arif. Apakah seperti itu juga misalnya? Kemudian tadi, meskipun dilawan, ya wong tua ngalah misalnya. Nah, saya melihatnya begini Pak. Kalau saya lihat sementara ini Pak, buat Prabowo yang penting ambisinya jadi presiden sudah tercapai, ya kan? Jadi tidak ada yang lain gitu. Sementara itu aja. Apapun yang ke depan dia tidak mau ngambil risiko. Oke, Pak. Bapak tadi mengatakan ambisi Pak Prabowo adalah menjadi presiden dan itu sudah tercapai. Saya juga mendapati beberapa kalimat yang meskipun lupa saya catat, tapi saya catat di otak. Soal keinginan Pak Prabowo mensejahterakan apa. Apakah misalnya dengan pernyataan itu Bapak agak skeptis dengan yang kedua, bahwa Pak Prabowo ingin mensejahterakan lah, ingin apa, yang itu harus dimulai dengan melakukan tatanan yang baik? Ya kalau Prabowo punya visi memimpin seperti itu, tentunya tidak diawali dengan gaya yang seperti sekarang ini, Pak. Artinya bahwa menghadapi situasi negara yang carut marut, sebagai presiden harusnya Prabowo berani mengambil tindakan di luar kotak. Tapi kalau seperti ini, ya kan, semuanya normatif, ini satu gejala saya lihat bahwa tidak akan terjadi perubahan yang signifikan selama Prabowo memimpin. Kalau cara-caranya yang dilakukan masih berlanjut seperti normatif seperti ini. Gitu. Jadi apa yang kira-kira menurut Bapak atau paling tidak Bapak harapkan sebagai warga lah? Apa ya? Ya saya berharap bahwa saya katakan bahwa Prabowo harus mengambil kebijakan di luar kotak, seperti misalnya penegakan hukum. Ya. Kasus Tom Lembong, Prabowo sudah dilaporkan bahwa opini yang berkembang dilaporkan oleh orang-orang sekelilingnya lah ya.
Dan ini saya langsung Inner dapat circle, informasi. ya. Kan. Cuma apa yang terjadi? Ya? Ini Iya, iya, iya. ini sedikit off the record, tapi Iya. tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Sebelahnya Prabowo bicara permintaan yang atas, coba. Yang Sebelah atas Prabowo siapa? Teddy. Oh, oke. Jadi yang atas Dan siapa siapa? yang disebut? Ya, Nah itu disebutnya dia siapa? kan, ya kan? Padahal Prabowo sudah jadi presiden, Pak. Coba, ini satu kondisi yang real terjadi saat ini. Saya pikir tadinya yang di atas itu rakyat. Jadi Enggak ya Pak, bukan ya, rakyat. Ya? bukan. Artinya begini, Pak. Siapa Pak? Siapa? Siapa Ya, yang di atas ini? Raja Jawa lah yang dijadikan nabinya para relawan. Siap. Jadi kan melihat satu kasus itu, makanya saya juga agak pesimis dengan persoalan ijazah. Tadi kita berharap bahwa adalah intervensi presiden ya kan. Karena ini udah riuh ya, udah Wah, riuh dan bukan riuh lagi Pak. Artinya begini, ya kan? Kriminalisasi terhadap suara kebenaran yang disuarakan oleh rakyat melalui Roy Suryo dan kawan-kawan, kemudian ya kan dikriminalisasi oleh instrumen hukum yang ada di bawah kekuasaan Pak Prabowo. Kan? Ya. Betul. Logikanya Pak, ya kan? Kalau Prabowo masih menggunakan akal sehat, tentu dia akan mengambil langkah kan. Stop. Tapi ada kekuatan yang menggunakan itu gitu. Artinya inilah saya pikir Prabowo akan sebagai presiden dengan kekuasaan minimalis jadinya. Bapak dari tadi pesimistis sekali ya. Iya, saya pesimis, betul. Karena melihat dari beberapa kasus-kasus Pak, yang seharusnya ya kan disinilah Prabowo harus mengambil peran, ya kan, sehingga kepercayaan rakyat begitu tinggi terhadap Prabowo, tapi nggak diambil. Kepercayaan rakyat begitu tinggi pada Pak Prabowo. Kalau nggak tidak salah 50 berapa? 56. Kapan? Waktu Pilpres. Ya itu dia makanya kan pas saya bilang ketika beliau menjadi presiden banyak hal-hal yang harusnya dijadikan momentum oleh Prabowo ya kan untuk diambil langkah tegas sehingga tingkat kepercayaan rakyat lebih tinggi lagi. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa misalnya ini saya bertanya kepada Bapak sebagai sesama tentara. Pak Presiden mantan tentara, Bapak juga sama-sama mantan tentara. Apa yang membuat mantan tentara masih katakan saja ragu-ragu, sementara rakyat dengan tegas lah katakannya apapun yang dikatakan orang catatan yang ada mengatakan bahwa beliau dipilih oleh 50 sekian persen mayoritas publik gitu. Mengapa, apa yang membuat itu? Ini sebagai tentara. Saya juga sulit untuk mencari jawaban itu, Pak. Kenapa Prabowo begitu punya keraguan yang begitu besar, ketakutan yang begitu besar? Kan? Sesungguhnya tidak ada yang harus ditakuti ketika dia sekarang memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak. Apakah karena dosa-dosa masa lalu? Gitu? Orang yang udah mulai ini memaafkan kan ya? Itu dia. Kalau Prabowo berani tegas, orang memaafkan dengan itu, dengan pemilihan kemarin kan Pilpres. Sebetulnya. Tapi kan saya kalau untuk menjawab ini saya agak bingung. Tapi yang jelas begini Pak, ya kan? Ini akan menjadi pembuktian buat Prabowo, ya kan? Ketika sebagai presiden tidak mampu melakukan penyelesaian persoalan bangsa ini dalam waktu dekat, maka Prabowo akan dicap hanya sekedar presiden, tapi bukan negarawan. Selama Bapak di ketentaraan, Bapak sempat bersentuhan dalam kehidupan dengan Pak Prabowo? Ya. Nah, berbeda. Ada indikasi nggak pada saat itu beliau seorang, maaf saya menggunakan apa yang Bapak katakan, peragu seperti saat ini? Nggak ada. Bahkan overconfident pada saat itu. Overconfident. Dan terkesan bahwa tidak ada yang boleh melangkahi kebijakannya. Tapi sekarang berubah total. Bahkan cenderung peragu, ya kan? Takut kehilangan. Entah apa saya juga nggak tahu. Nah, sehingga apa?
ini akan menjadi persoalan perilaku politik Prabowo seperti ini. Ini akan dibayar mahal oleh Prabowo ketika bola salju. Apakah Prabowo sendiri yang membayar mahal atau seluruh rakyat pada intinya sebetulnya? Seluruh rakyat, Pak. Seluruh rakyat akan membayar mahal. Kalau yang dibayar mahal oleh Pak Prabowo, menurut Bapak apa tadi? Ya, saya pikir tidak ada. Prabowo pasti akan kehilangan legitimasi, ya kan? Nama baik dalam sejarah mungkin. Wah, gitu ya? itu lagi, Pak. Dan itu memang. Tapi saya pikir gini, Pak. Kalau kita lihat bagaimana Allah memilih para pemimpin umatnya, Nabi selalu berawal dari pengalaman yang begitu sulit, ya kan? Begitu menderitanya. Jadi tidak ada seorang pemimpin yang masa lalunya enak, tenang, nyaman, kemudian jadi pemimpin. Pak Prabowo kan berkali-kali apa katanya, gagal. Kalau kata Bung Karno, gagal, bangun batu, bangun lagi, bangun lagi, kan begitu juga. Itu berbeda, Pak. Berbeda. Artinya gini, sosialisasi nilai pada masa anak-anak yang mempengaruhi perilaku seseorang pada masa depan, bukan pada saat dia bertanding, pada saat sudah terbentuk pribadi, ya bukan. Kita lihat pengalaman dalam Islam, ya, Nabi Muhammad dan banyak lagi nabi-nabi dengan pengalaman masa lalunya yang begitu, ya kan, sulit untuk makan segala macam. Itu membentuk satu pribadi pemimpin tangguh. Artinya dia tidak akan kalah. Bapak menganggap bahwa Pak Prabowo kurang menderita di masa mudanya, sehingga makanya tidak paham kesulitan rakyat, Pak. Bapak memandang atau menilai bahwa Pak Prabowo kurang tough. Iya, pada akhirnya begitu. Kita lihat pada saat dia berada di puncak kekuasaan, justru dia tidak kurang ini, ya. Terlihat masa lalunya tidak menempa dia, Pak. Apa yang masih mengganjal beliau untuk melakukan sesuatu, berkorban sepenuh hati? Kan beliau pernah mengatakan saya siap mati dan lain sebagainya. Semua orang yang dekat dengan beliau juga begitu. Pertanyaan besar, greget itu melihatnya. Kenapa harus takut? Di mana kekuasaan berada di tangannya gitu. Itu satu pertanyaan besar juga buat saya. Artinya tidak ada alasan untuk takut, apalagi menghadapi sosok Jokowi, Pak. Sedosa apapun masa lalu Prabowo, ketika dia berani menghadapi Jokowi, pasti rakyat akan melupakan. Tapi terbalik, Pak, ketika Prabowo bersikap ragu terhadap Jokowi, dosa ini akan diangkat oleh publik, Pak. Bukan Jokowi yang angkat, publik yang angkat. Oke, kita kembali pada urusan Mas Gibran yang sekarang sudah menangani Papua itu. Kan begini, Mas Gibran menangani Papua. Ada deputi di sana, ada banyak pihak yang membantu. Oke, kemudian Mas Gibran mendapatkan prestasi-prestasi yang bagus lah katakan. Apakah ini tidak justru pada saat 2029 akan menjadi persoalan buat Pak Prabowo? Misalnya Mas Gibran kemudian. Saya melihat persoalan Papua terlalu banyak hal yang kita lakukan yang justru menjadi blunder. Dan itu seperti misalnya percepatan pembangunan tanpa dilakukan dialog. Ini akan jadi bom waktu suatu saat. Karena ini top down, betul. Menurut Bapak top down, ya? Mana? Iya. Dan ini nggak boleh terjadi di sana. Contohnya kayak food estate yang baru aja, 2 juta hektar. Ini menabrak semua tanah ulayat, tanah adat yang selama ini dikeramatkan. Sementara orang Papua hanya menjadi penonton. Dan mereka tahu bahwa pembukaan lahan ini untuk kepentingan Jawa. Nah, ini sudah diembuskan. Nah, sulit untuk Gibran untuk berprestasi di sana, Pak. Karena pembangunan tadi di Papua itu top down. Sama sekali tidak ada dilakukan dialog. Jadi
justru kalau saya melihat ya kan, ini akan jadi bumerang ketika persoalan Papua mau dijadikan nilai lebih buat Gibran di 2029 berat. Apakah Pak Prabowo menegaskan, karena tugasnya kan diberikan oleh undang-undang, menegaskan adanya penugasan ini kepada Wakil Presiden Gibran, agar pada saatnya Mas Gibran ini jelas-jelas mendapatkan rapot merah di mata publik. Tapi kan juga akhirnya kan juga terpulang kepada Prabowo. Kalau contoh food estate, ini kan programnya di era Prabowo loh ini. Iya. Kan? Artinya ketika itu terjadi kegagalan, akan menghantam Prabowo juga, Pak. Iya. Ya. Jadi memang tidak ada, saya pikir gini, counter intelijen ya, yang dilakukan oleh Prabowo menghadapi manuvernya operasi garis dalamnya Jokowi. Nggak ada, Pak. Semua dilakukan apa istilahnya? Menurut saya gini, semua dilakukan rencana bangun tidur. Bangun tidur ingat, lakuin. Tanpa ada perencanaan. Saya tidak melihat adanya upaya counter intelijen yang dilakukan oleh kubu Prabowo menghadapi operasi garis dalamnya itu. Bapak kan berkali-kali mengatakan ada operasi garis dalam yang dilancarkan oleh Pak Jokowi ke dalam kekuasaan Pak Prabowo. Meskipun misalnya Bapak mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan bangun tidur tadi, mungkin untuk yang satu ini itu justru adalah sebagai sebuah respon terhadap operasi garis dalamnya Pak Jokowi, begitu? Enggak? Saya lihat enggak terlihat gitu Pak, bahwa sasaran operasi garis dalamnya Jokowi saat ini adalah membuat berbagai blunder, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menterinya, bahkan yang diambil oleh Prabowo sendiri, gitu. Tidak termasuk Gibran. Kalau misalnya Prabowo melaksanakan kontra intelijen terhadap Gibran, tentunya pemakzulan ini jadi pintu masuk, betul, untuk didorong. Tapi ini tidak terjadi. Jadi justru operasi garis dalam Jokowi inilah yang semakin hari semakin kuat. Sebetulnya Pak Jokowi sendiri lebih memilih Gibran tidak melakukan apapun. Kan kalau tidak melakukan apapun, tidak melakukan kesalahan apapun, begitu? Ya kan? Sehingga namanya masih tetap. Betul. Ya kan? Paling tidak meskipun tidak berprestasi, dia tidak tercoreng. Iya. Memang ini kan putra mahkota, Pak. Iya. Diharapkan Gibran tidak melakukan blunder di dalam penugasan ini. Dan kita ini diketahui tidak oleh Prabowo, saya juga nggak ngerti ya. Cuma ya kan, sekarang ini kan Wapres ini kan safety player, Pak, untuk menghadapi 2009. Iya. Tapi sikap safety player ini disikapi oleh publik bahwa dia nggak kerja, gitu loh. Dia hanya jadi beban, ya kan, kepemimpinan Prabowo, gitu. Nah, ini juga satu persoalan. Ataukah mungkin Prabowo juga membiarkan sikap safety player Gibran ini sehingga dia tidak bisa merebut momentum pada 2009. Nah, ini saya belum bisa melihat itu, Pak. Tapi yang jelas ya kan, buat Gibran sendiri ke depan memang sangat sulit, Pak. Hambatannya begitu kuat. Apa misalnya hambatan-hambatan itu, Pak? Ya. Kalau boleh diurai, dielaborasi. Iya, itu sudah rahasia umum ya, bahwa Gibran belum punya kapasitas untuk memimpin bangsa ini, untuk jadi wapres saya tidak, gitu, Pak. Dan kemudian untuk meningkatkan kapasitasnya juga, ini belum terlihat dari Gibran. Saya yakin sikap Jokowi memaksakan Gibran untuk jadi wakil presiden, justru ini blunder. Ketika dia disiapkan untuk 2009, justru ini blunder. Seharusnya dia tidak menempatkan Gibran pada posisi yang serba salah ini. Karena semakin terlihat kan oleh publik bahwa dia tidak punya apa-apa. Nah, kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak katakan saja tidak punya persoalan lah, merasa tidak punya persoalan dengan Pak Jokowi gitu. Apakah bukan penugasan,
penegasan tugas di Papua itu sebuah candra di muka 5 tahun. Ayolah belajar agar kamu punya kapasitas. Tidak begitu seperti itu. Enggak. Saya ngelihat itu tadi, saya melihat bahwa ini semata-mata Prabowo ingin menjauhkan Gibran dari persoalan pemakzulan. Semacam pengalihan. Iya. Agar orang melihat bahwa Gibran kerja loh. Iya, Itu aja. Gak ada yang lain. Nggak ada dalam rangka untuk meningkatkan kapasitasnya Gibran. Iya. Artinya ketika Prabowo melakukan itu dan itu kemudian disadari oleh Pak Jokowi tidak pernah marah, tidak pernah merasa tidak enak dengan urusan ini. Justru saya yakin Pak Jokowi berterima kasih. Tidak keberatan sama sekali bahwa apa langkah yang diambil Prabowo ya, semata-mata untuk menyelamatkan anaknya, Pak. Artinya kalau misalnya seperti itu, ada kemungkinan di 2029 Pak Prabowo akan tidak menemui hambatan apapun untuk kedua kalinya, atau akan ada orang lain yang kira-kira. Kalau sikap politiknya seperti ini terhadap terhadap kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, Pak, rasanya Prabowo juga menghadapi hambatan, ya kan, yang dilakukan oleh publik. Artinya dia bukan pemimpin yang diharapkan untuk 2029. Gibran tidak jadi persoalan, tapi persoalannya adalah kinerjanya mungkin yang akan dipertanyakan publik pada saat itu. Iya. Iya, kalau saya lihat sekarang ini kalau memang Prabowo menghendaki 2029 akan kembali kekuasaan, tadi dia harus berani mengambil sikap politik di luar kotak terhadap keresahan rakyat saat ini dengan Jokowi. Itu aja, Pak. Persoalan itu aja. Sekarang kan kita lihat publik sudah menempatkan Jokowi sebagai musuh bersama. Iya. Tapi ketika Prabowo sebagai presiden tidak berpihak kepada kepentingan publik, ini publik pasti akan memangkas kepentingan Prabowo nanti 2009. Gini, berkaitan dengan Gibran, ya, Bapak kan tadi mengatakan bahwa Bapak tidak melihat ada kinerja yang bagus, tidak ada prestasi dari Wapres saat ini. Tetapi seorang akademisi nih Pak, dan itu datang dari Universitas Indonesia, satu universitas yang terkemuka, Pak Ade Armando, mengatakan bahwa beliau adalah Wapres terbaik. Bagaimana nih Pak? Kalau itu kan dia cuma dalam rangka melamar pekerjaan dia buat seperti itu, Pak, ya kan, tanpa ada alasan yang jelas, kan, tanpa ada latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan kalau dia mengatakan seperti itu, gitu loh. Jelas ketika sekarang dia sudah menjadi komisaris, artinya selesailah, ya kan, lamaran pekerjaan diterima, gitu. Itu kalau itu semua itu sudah rahasia umum lah. Saya pikir dari mana dia bisa mengatakan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik, kan? Nggak ada, Pak. Itu cuma dalam rangka kayak orang mengelamar pekerjaan aja, Pak, gitu loh, ya kan? Tapi mengapa itu kemudian dianggap sebuah dengan misalnya lamarannya diterima itu kan artinya apa yang dia katakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi pihak yang menggunakan, bukan begitu? Enggak, itu sebagai pembenaran tuh, Pak, bukan kebenaran, sebagai sebuah pembenaran. Artinya kayak Gibran itu butuh hal seperti itu, gitu loh. Butuh pembenaran yang sebenarnya juga palsu. Ya memang jadi lelucon sih apa yang dilakukan Ade Armando itu kan dihadapkan dia sebagai intelektual, Pak, sebagai dosen, terus kemudian mengatakan begitu. Artinya dia tuh termasuk melahirkan diri lah terhadap keintelektualannya. Oke, sekarang begini, bagaimanapun kan kita tetap ingin agar Wapres kita ini, karena siapapun pejabat publik yang berprestasi dengan kekuasaannya tentu dia akan memberikan dampak yang bagus buat publik. Kita memegang itu, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh Gibran dengan penekanan bahwa dia punya tugas itu sehingga kemudian tugas-tugas yang dibebankan itu berhasil dengan sukses? Apa yang pertama kali harus dilakukan menurut Bapak? Kalau saya boleh jujur, Pak, yang harus dilakukan Gibran sebaiknya mundur jadi Wapres. Karena ketika dia dibebankan oleh tugas-tugas gitu, ya, itu berdampak luas loh. Karena apa? Dia tidak punya kapasitas.
untuk melakukan tugas-tugas negara yang seperti itu. Kalaupun dipaksakan, ya, ini akan berdampak buruk buat kinerja apa namanya institusi pemerintah ke depan. Nggak ada cara lain, sebaiknya dia mundur dulu lah, gitu. Ya kan? Saya setuju dengan pemakzulan, ya. Karena kita pengen pemimpin bangsa ini, ya kan, kalau bisa mendekati dewa lah Pak, gitu. Iya. Nggak seperti Kalau kata itu. Iwan Fals setengah dewa lah ya. Iya benar. Dari semua aspek gitu Pak. Ya, tapi kalau sekarang Gibran terus didorong seperti ini, ya kita bisa. Misalnya begini Pak, ini saya mungkin agak minimalis, tapi begini, Gibran tidak melakukan apapun, tapi ketika Presiden menegaskan bahwa itu tugas Wapres, maka para pembantunya kemudian bekerja lebih baik, sehingga kemudian berdampak. Itu sisi yang positif juga bukan Pak? Tapi apapun persoalan, Gibran, misalnya dalam konteks Papua ya, Gibran kan sebagai koordinator, bisa dibayangkan ya, ketika organ-organ di bawah kementerian, deputi ini, dan tidak dikoordinir dengan baik, saya yakin tidak akan dapat hasil yang baik juga. Bukankah misalnya sejak dulu ada yang mengatakan bahwa negara ini memang kadang-kadang autopilot? Nggak begitu, Pak? Iya, tapi autopilotnya terus sasarannya kemana gitu loh, Pak. Ya, terus, contohnya seperti kemarin Ma'ruf Amin saja, kan Ma'ruf Amin kan juga ada sedikit mengeluh ya, Pak. Iya. Ketika Ma'ruf Amin berusaha membuka dialog, ya kan, dalam berbagai target pembangunan di Papua, tapi mereka yang di bawah, ya kan, tidak melakukan itu gitu. Bahkan Pak Ma'ruf Amin bilang, dialog, harus dibuka dialog. Tapi yang lain, ya kan, maunya kan top down. Ya. Karena kalau dibuka dialog, ya kan, nanti fee-nya kurang buat mereka kan gitu loh Pak. Oh iya, habis buat biaya dialog. Itu dia kan. Repotnya kan di situ. Itu Ma'ruf Amin berusaha menjadi seorang koordinator yang baik ya. Nah kalau Gibran, apakah mampu dia melakukan seperti itu? Oke. Bapak pernah bertugas di Papua, Irian? Saya? Bertugas belum, tapi saya 3 kali saya ke sana. Bahkan waktu kemarin, waktu pemulangan ini, Sandra. 96 berarti Pak ya? Enggak, pemulangan Sandra yang kemarin loh, Susi Air. Iya, oke. Oh iya. Itu saya udah pensiun. Oh. Saya dapat perintah. Saya Majen Gotama untuk memulangkan, untung aja dibatalin. Kita udah persiapan, untung dibatalin. Jadi tengah malam berangkat, sore ini dibatalin, nggak jadi berangkat. Karena kita pernah merancang sebuah konsep operasi intelijen selama saya bin ke Papua pernah. Walaupun kita tidak pernah bertugas di sana, cuma membuat rencana operasi pernah. Dengan kata lain sebetulnya Bapak banyak melakukan kajian untuk soal Papua. Terutama misalnya kajian disintegrasi, katakan seperti itu. Iya, karena pada saat kita merencanakan sebuah operasi intelijen, kita juga melakukan kajian-kajian. Artinya kalau operasi intelijen kan menyangkut berbagai aspek ya, culture, kemudian aspek keamanan, ekonomi, gitu. Kita lakukan itu. Dari misalnya kajian itu, Bapak melihat apa sebetulnya yang paling pas dilakukan oleh negara ini sehingga kita tidak lagi mengulang Timur-Timur lah, kita kehilangan. Itu tadi Pak, penyelesaian dengan OPM. Pemerintah Indonesia harus berani membuka dialog Pak, dengan kelompok OPM. Terus kemudian, karena tidak mungkin perang terus Pak ya? Iya, ini sama sekali tidak pernah dilakukan dialog yang konstruktif ya, antara pihak OPM dengan pihak pemerintah Indonesia, sama sekali. Kedua, ya kan, dalam setiap percepatan pembangunan, ya kan, untuk kepentingan rakyat Papua, sebaiknya, ya kan, bottom up lah,
Iya. Apa yang mereka mau, jangan diberikan top down. Belum tentu rakyat Papua butuh itu. Seperti misalnya contoh, food estate. Belum tentu. Karena apa? Ya kan? Yang ditanam di food estate apa, Pak? Beras? Iya, padi. Seberapa penerimaan masyarakat Papua untuk padi ini sebetulnya? Sangat menolak. Karena apa? Pembukaan food estate merusak lapangan pekerjaan mereka. Berburu, hutannya hilang. Ya selama ini mereka berburu. Kemudian digusur semua itu, hutan hilang. Kemudian daerah-daerah lokasi yang dikeramatkan untuk kepercayaan mereka itu hilang. Kemudian 2 juta hektar, Pak, tanpa ada irigasi yang benar. Nah, saya sudah bicara dengan orang pengairan. Itu Bengawan Solo aja, Pak. Belum mampu, Pak, untuk mengairi 2 juta hektar. Coba ini. Sementara ini air di sana kan sulit. Nah, kemudian mau jadi apa nantinya? Gitu. Apa cuman sekedar cetak sawah di sana, terus kemudian penghasilan cuma 1 hektar, 1 ton. Ya, itu sia-sia. Pak, kita kembali ke yang tadi, Pak, soal pengkajian. Pernahkah misalnya Bapak melihat potensi resistensi akibat food estate ini di warga? Karena sampai sekarang kan kami belum melihat itu udah menjadi sebuah berita. Masyarakat adat sekarang sudah mulai komplain. Jangan lagi kami dijadikan penonton dalam pembangunan di tempat kami. Iya, apalagi pembangunan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan Jawa. Ini kan persoalan Pak Nati. Mereka diam sekarang. Tapi karena ini kan bekerja tentara nih Pak, banyak di sana. Ya, pembukaan lahan tentara. Mereka, tapi satu saat pasti meledak ketika mereka tidak diajak. Saya garis bawahi pasti itu Pak ya. Pasti. Apalagi tanah adat, tanah ulayat. Itu buat mereka harga mati. Bapak selama ini mencoba mengenali karakter dari orang-orang Papua nggak? Apakah mereka memang, maaf, susah diatur, kemudian katakan saja kalau kita pakai dulu ada tahun 80-an tuh mitos pribumi malas dan lain sebagainya, apakah mereka seperti itu? Ya, memang mereka seperti itu. Tapi ketika mereka diajak bicara, tentunya mereka juga merasa keberadaannya dihargai. Itu aja. Karena selama ini mereka selalu frontal karena mereka sudah berburuk sangka bahwa ketika pembangunan disiapkan di sini pasti kita nggak diajak ngomong, pasti kita yang tersisa. Dan itu terbukti ya? Dan terbukti pembangunan jalan apa semua, ya. Mereka merasakan bahwa apa manfaatnya buat kita, sementara hutan kita yang tempat kita ladang berburu, ya kan, habis. Mereka nggak butuh jalan. Gitu. Apakah misalnya bisa di copy paste lah apa yang dilakukan di Aceh dengan apa yang dilakukan pemerintah di Papua? Saya pikir berbeda Pak. Sebetulnya kalau bicara soal kerawanan disintegrasi, Aceh lebih berpotensi untuk ini. Karena kan di Aceh itu kan dulu sudah ada ya kan pemerintahan negara Aceh di pengasingan. Kalau di sana enggak. Di sana separatisme udah kayak preman, Pak. Ketika mereka kekurangan logistik, mereka turun. Mereka serang. Publik? Iya. Apapun diserang sama mereka. Itu aja. Tapi apakah cuma orang-orang dalam tanda petik, orang-orang dari Jawa dan luar, atau juga penduduk? Penduduk Papua banyak Pak yang korban. Banyak. Jadi separatisme yang bergaya premanisme lah gitu Pak, di sana. Kemudian mereka tidak punya struktur sebuah negara di pengasingan, nggak ada. Dan mereka secara sporadis kan di Papua Barat sendiri, ini sendiri. Dan bahkan seringkali terjadi konflik antara mereka. Persoalannya satu, ya kan, ketika kebutuhan logistik mereka berkurang, mereka akan melakukan aksi.
Dan itu kemudian membuat ikatan mereka dengan sesama warga, Iya. mereka juga ini ya, Iya, sebetulnya nggak enak mengatakan mereka ya, karena Iya. ada warga-warga, ya itu kan bagian dari kita juga. Iya, ya betul Pak, betul. Itu kan sebetulnya gini Pak, itu kan ketika persoalan Papua, persoalan Aceh, itu kan kalau di dalam konteks operasi, itu kan saya lupa namanya apa ya, insurgen, insurgensi. Insurgensi, Ya. ya. Jadi menghadapi insurgensi itu menghadapi bangsa sendiri loh Pak. Di negara-negara maju Pak, itu selalu pendekatannya kesejahteraan. Iya. Jadi sedikit mungkin menggunakan kekuatan militer. Kalaupun dilakukan dengan operasi militer, dia harus segera menyelesaikan wilayah konflik itu dalam 1 minggu. Dengan kata lain, sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini, yang lebih keras persoalan militernya, itu yang memang potensial tidak akan membuat persoalan ini selesai. Begitu, Iya, iya. Okay. Jadi misalnya ini kan operasi lawan insurgen. Iya. Harusnya ketika terjadi pengerahan militer di dalam negeri, itu wilayah konflik itu harus segera diselesaikan. Tidak ada lagi bekas-bekas operasi rumah kebakaran, harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan trauma. Di kita kan belum bisa seperti itu, Pak. Iya, betul. Sehingga apa? Selalu meninggalkan trauma. Iya. Dan itu kemudian membuat jejak yang dalam di luka yang dalam di hati rakyat. Seperti itu. Terima kasih sekali Pak. Kita akan coba. Dalam dunia intelijen, yang kasat mata hanyalah debu dari manuver yang sesungguhnya. Dan dalam politik, kadang-kadang justru yang tampak ramai di permukaan adalah kamuflase dari sesuatu yang sedang disembunyikan. Penugasan Gibran ke Papua bisa saja terlihat sebagai amanah, tetapi bisa juga merupakan kode keras dari kekuasaan untuk mengatur ritme, membatasi ruang, bahkan mungkin justru mengasah keterampilan sebelum ujian yang lebih besar. Dan seperti kata Karl von Clausewitz, ahli strategi perang, politik is a war by other means. Politik adalah perang dengan wajah yang lebih halus. Dalam kasus ini, tampaknya kita sedang menyaksikan manuver-manuver perang internal dalam kabinet yang disajikan dalam tampilan administratif, tapi bisa berdampak strategis dalam jangka panjang. Kita mungkin belum tahu sepenuhnya apa yang sedang terjadi di balik layar. Apakah Gibran sedang diuji, dikirim untuk menempa diri, atau justru dibatasi? Tapi dari kacamata intelijen, setiap penugasan adalah pesan. Dan setiap pesan selalu punya penerima, bahkan jika tak pernah diumumkan. Walter Lippmann, jurnalis dan penasehat Presiden Amerika Serikat, pernah menulis dalam Public Opinion, di tempat semua orang berpikir sama, sesungguhnya tak ada yang benar-benar berpikir. Dan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, berkata pula, jangan kau kenali kebenaran dari orangnya, tapi kenalilah kebenaran, niscaya kau akan tahu siapa yang berdiri di atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, Pak. Siapa?